Di sini saya belajar. Di sini tempat saya mengajar. Saya Rian Sarijal dari UPT SD Negeri Percobaan Medan. Ikut saya masuk kelas yuk. Assalamualaikum anak-anak. Selamat datang di UPT SD Negeri Percobaan Medan, tempat saya belajar sekaligus mengajar. Kecerdasan artifisial merupakan bagian dari pembelajaran yang melatih siswa untuk berpikir logis, sistematis, dan kreatif dalam memecahkan masalah. Nah, kali ini saya akan sharing proses pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial pada modul 2 berpikir komputasional dengan Digiboard, yaitu papan literasi digital interaktif. Langsung kita mulai saja yuk. Berdiri, bersiap, beri salam Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and sit down please. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Tapi sebelumnya Bapak mau nanya kabarnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Sudah sarapan dari rumah? Sudah, Pak. Sudah sholat? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Artinya anak-anak Bapak sudah sarapan, sudah sholat dan berdoa. Insya Allah pembelajaran pada pagi hari ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebelumnya Bapak mau absen dulu. Kira-kira coba dilihat kiri kanannya siapa yang tidak hadir? Ketua kelas siapa yang tidak hadir? Marsha Diva Kavi. Marsha Diva Kavi. Oke. Nah, langsung saja mungkin di depan kalian. Ini Bapak ada bawa sesuatu. Kira-kira kita mau ngapain hari ini? Main. Main apa kita hari ini? Digiboard. Sebelumnya Bapak mau kata-kata motivasi hari ini biar semuanya semangat. Apa itu? Tak perlu senjata untuk jadi pahlawan, cukup hati yang berani dan tindakan nyata. Artinya apa? Hari ini nggak usah banyak-banyak kita bicara, yang penting kalian tunjukkan kalau kalian bisa menyelesaikan games tantangan hari ini. Karena hari ini anak-anak Bapak akan ditantang untuk menjadi seorang detektif. Ada yang cita-cita jadi detektif? Oke, banyak ya. Ada yang ingin menjadi pahlawan cyber? Oke, banyak ya. Artinya hari ini kita akan memecahkan sebuah kasus. Kita akan jadi detektif untuk memecahkan kode rahasia yang ada di Digiboard depan anak-anak Bapak semuanya. Nah, kita bisa namakan sebagai Digiboard papan literasi digital untuk menjadikan siswa cerdas dan bijak di dunia maya. Oke, tapi sebelumnya biar lebih semangat, Bapak mau cek dulu tepuknya. Tepuk semangat. 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 Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha mat. Aha aha mat. Aha aha semangat. Nah, di depan ada tepuk anti hoax.
anti hoax ya. Biar anak-anak Bapak tidak termakan dengan kata-kata bohong atau hoax, maka kita lihat tepuk anti hoax ya. Seperti apa tepuknya? Yuk kita semua berdiri. Ayo semuanya. Ada hoax, ada hoax, ada hoax. Tanya dulu, tanya dulu, tanya dulu. Lihat judul, lihat isi, lihat foto, cari tahu. Pikiran lawan hoax. Sekali lagi, kita mulai ya. Udah bisa ya, lebih semangat. Ada hoax, Ada hoax, ada hoax. Tanya dulu, tanya dulu, tanya dulu. Lihat judul, lihat isi, lihat foto, cari tahu. Pikiran jernih lawan hoax. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Silakan duduk kembali. Nah, sesuai lagu tersebut kita nggak boleh kemakan hoax atau hoax bahasa kerennya ya kan, dengan cara berpikir komputasional melalui digiboard yang ada di depan anak-anak Bapak. Tapi kita punya kesepakatan kelas. Yang pertama, bersikap baik dan hormat sama teman-temannya. Jadi jangan kalau temannya nggak tahu, kita kena kolaborasi. Dan Bapak penasaran nih, siapa tim yang paling keren, yang paling cepat menyelesaikan misi, karena akan ada hadiah di akhir, yaitu membuka kotak rahasia. Nah, nanti siapa kelompok yang paling cepat membuka kotak rahasia ini, dialah yang mendapatkan isi yang ada di dalamnya. Ya, jadi Bapak penasaran siapa sih yang bisa tim tercepat? Tim 1, 2, 3, atau 4 yang akan memenangkannya ya. Selanjutnya, biar mendapatkan jiwa nasionalismenya, kita sekali lagi coba berdiri, kita nyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Bangun pemudi pemuda Indonesia, Nusa. Oke, semuanya duduk kembali. Nah, siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? Pernahkah kalian melihat berita bohong di internet? Ayo. Oke, dia. Saya baru ketemu di sosial media kalau berita hoax tentang Roberto Carlos mati, tapi saya langsung mencari di Google, ternyata masih sehat walafiat. Oke. Berarti kalau misalnya kita termakan hoax, berita bohong, nggak jelas, kita langsung percaya. Anak-anak Bapak bisa mengingatkan, Mak, itu kurang benar, coba kita searching lagi yuk. Bisa ya. Ada lagi yang lain, berita hoaxnya, berita bohongnya? Ya, Tuan. Di beranda TikTok bahwa di Medan turun salju, padahal video itu menggunakan AI dan belum pasti kebenarannya. Benar atau enggak itu? Salah ya, nggak mungkin turun salju, tapi nggak tahu berapa tahun ke depan ya. Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika password game kalian, ini paling sering ini, diketahui orang lain? Yang hari ini ada push rank-nya tinggi, sudah sampai mythic, Free Fire-nya sudah pangkat tertinggi, tiba-tiba diambil, dicuri sama teman-temannya. Ada nggak? Kenapa itu, Altair? Jadi 2 tahun yang lalu saya lihat ada orang yang kalau bilang password nanti kasih hadiah, apa saya kasih, tahu-taunya akun saya dibobol. Nah, ini dia salah satunya yang akan kita bahas hari ini. Asal-asal klik hadiah-hadiah nggak jelas, tiba-tiba rupanya linknya masuk ke akunnya mereka. Akhirnya terbongkar passwordnya. Hilang Roblox kalian sudah capek-capek kan kumpulkan skin-skinnya itu kan. Semuanya gamesnya sampai kemana itu. Ada lagi? Oke, coba Afra. Kenapa itu? Jadi kan Pak, saya kan lagi scroll TikTok Pak, saya dapat akun TikTok, dia itu ngasih link berupa kayak hadiah gratis gitu Pak di Mobile Legends Pak. Jadi saya klik linknya, pas saya masuk akun saya hilang Pak, dibobol orang. Wow, luar biasa. Tepuk tangan buat si Afra. Nah, inilah yang akan kita pelajari untuk hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama mengidentifikasi berita hoax dan fakta dengan tepat menggunakan teknik berpikir kritis. Jadi, dimensi profil lulusan yang kita capai hari ini adalah bernalar kritis. Kalian akan pecahkan kode rahasia di dalamnya. Kedua, memecahkan kode algoritma sederhana dan teka-teki logika untuk menyelesaikan misi penyelamatan data.
Nah, kali ini semuanya Bapak pilih akan menjadi seorang pahlawan cyber. Kalianlah yang akan menyelamatkan data-data kita yang mau dicuri sama orang dengan mencari salah satu kode rahasia. Kalian jadi detektif ini. Detektif 1, 2, 3 yang akan kalian pecahkan nanti masalahnya. Yang ketiga, menyusun komitmen, janji untuk beretika dan bertanggung jawab di dunia maya. Nah, syarat untuk jadi pahlawan cyber harus berjanji. Kalau menjadi katanya di setiap hari Senin, janji murid. Nah, kita juga ada ini namanya janji pahlawan cyber yang akan kita ucapkan nanti bersama-sama. Oke, are you ready menjadi cyber hero? Orang semangat. Apakah anak-anak Bapak ingin menjadi pahlawan cyber? Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita mulai saja fase pertama. Aturan permainan. Pertama, setiap tim mengambil bidak. Bidak diambil berdasarkan hasil dari random. Onliner tim picker wheel. Digiel. Selanjutnya, perwakilan tim bertugas memindahkan bidak yang telah diperoleh. Siap menjadi pahlawan cyber? Siap! Game dimulai dengan setiap perwakilan tim memindai barcode melalui HP. Akan ada 4 misi yang harus diselesaikan setiap tim. Misi 1, detektif hoax. Misi 1 terdiri dari detektif digital, detektif match, detektif word, dan detektif password. Setiap siswa punya tugasnya masing-masing. Jika sudah menyelesaikan misi, maka bidak dapat dipindahkan sesuai misi yang telah diselesaikan. Lihatlah betapa antusiasnya setiap tim untuk berlomba menyelesaikan misi. Setiap tim harus bekerja sama dalam menyelesaikan semua pertanyaan. Guru melakukan observasi terhadap kerja semua tim. Jika sudah selesai mengerjakan misinya, maka harus melaporkan kepada guru. Selanjutnya ada misi 2, mengenal privasi dan data diri. Sebelum masuk ke misi 2, maka setiap tim harus memasukkan password yang diperoleh pada misi 1. Kemudian mengerjakan soalnya. Untuk masuk ke misi 2, pada misi 2 terdiri atas detektif digital, detektif match, detektif word, dan detektif password. Pada misi 2 ini, setiap tim diarahkan untuk mengetahui jejak digital yang tersembunyi dan diberikan beberapa pertanyaan berpikir komputasional seperti algoritma, dekomposisi, abstraksi, dan pola. Pada misi ini akan ada unsur kebudayaan, fakta rumah bolon, dan kode rahasianya. Lanjut ke misi 3 yaitu bertetika dan berpikir sebelum klik. Sebelum masuk ke misi 3, setiap tim harus memasukkan password yang diperoleh dari misi 2. Jika sudah benar, maka akan terbuka misi 3 seperti tampilan berikut ini. Pada misi 3, akan ada 4 tantangan yaitu klik mata, klik tanya, klik coding, dan klik password. Apabila jumpa kotak ini, maka harus dapat menyebutkan 3 fakta yang diperoleh dari rumah bolong. Adalah istana yang ditempati para raja pertama dan akhir. Rumah bolong sepuh-sepuh dengan boga terdapat tiang naga setinggi 1,75 meter. Bagian depan rumah bolong dibuat lebih panjang daripada belakangnya karena masyarakat percaya bahwa dengan bentuk atap seperti ini dapat buat hingga akan. Selanjutnya menyelesaikan klik coding. Untuk melatih berpikir komputasional, setiap tim harus dapat mengubah pola gambar menjadi angka dan menyelesaikan soalnya. Selanjutnya memecahkan kode rahasia yang tersembunyi pada istana Maimun dan mencatat faktanya. Misi 4 yaitu komitmen karakter digital. Scan barcode dan masukkan password untuk melakukan ke misi terakhir. Pada misi ini terdiri dari pahlawan norma, pahlawan kata, pahlawan tanya, pahlawan password.
yang membawa terang di dunia digital. Aku adalah pahlawan cyber. Oke, tepuk tangan tuh. Next, itu buat nextnya. Next, terus Tiam yang sudah mengucapkan janji dapat membuka kotak harta karun dengan kode rahasia yang diperoleh dari puzzle. Wah, ada yang berhasil membuka kode rahasia. Peti harta karun. Selamat ya Tiam Digirin. Juara 1 Tiam Digirin. Juara 2 Digirit. Juara 3 dan 4 Seri. Digiel dan Digiblue. Nah, gimana tadi permainannya? Seru atau enggak? Oke, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Nah, alhamdulillah pemenangnya yang pertama dari kelompok Digirin. Tepuk tangan untuk Digirin. Yang kedua dari Digiret. Tepuk tangan untuk Digiret. Dan 3 dan 4 itu imbang. Jadi pemenangnya Digiel dan Digiblue. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Nah, selanjutnya kalian sudah mengenal bagaimana proses pembelajaran tentang Digiboard berpikir komputasional, yaitu kalian sudah menjadi pahlawan cyber terbaik. Ingat pesan-pesan yang ada di dalam games tersebut, ya. Ya, Bapak mau refleksi sebentar. Misi yang paling menantang, misi ketiga juga yang tentang matematika. Tentang matematika, kenapa? Karena simbol-simbolnya harus dilihatkan sama angka-angkanya. Oke, tepuk tangan buat Altair. Fine word, Pak. Detective word. Detective word. Kenapa bisa menarik? Karena bisa menemukan kata-kata tersembunyi. Kata-kata tersembunyi. Tepuk tangan buat dia. Oh, Misi yang paling menantang adalah misi ketiga, Pak. kenapa? Karena ada coding yang harus dipecahkan angkanya. Oke, bagus. Tepuk tangan tuh Raja. Misi kedua Misi kedua yaitu jejak digital. Ya, Nah, di bagian mananya? kita kan harus mencari faktanya kan, Faktanya. Pak. Menurut saya, sikap yang harus kita miliki saat berkomentar di internet adalah sikap bijaksana dan menghormati orang lain. Bagus. Tepuk tangan buat Fani. Pikir dulu 2 kali sebelum memberikan komentar di media sosial. Juga kita harus komentar dengan kata-kata yang sopan, Pak. Oke, tepuk tangan buat Afra. Di internet adalah ramah, sopan, baik, jujur, beretika. Oke, bagus Kenjo. Tepuk tangan buat Kenjo. Memiliki saat berkomentar di sosial media itu harus memiliki kata-kata yang sopan, kemudian berkomentar dengan baik dan benar, Pak. Oke, tepuk tangan. Alhamdulillah, semua rangkaian kegiatan coding dan kecerdasan artifisial kita sudah terlaksana dengan baik. Jangan lupa Bapak punya tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu cek pengaturan privasi di akun media sosial atau game kalian bersama orang tuanya. Jadi handphonenya dilihat privasinya, mana-mana yang sudah kalian klik salah-salah, kemudian mana-mana jejak digital kalian itu tidak boleh asal-asal dibagikan kepada orang lain. Bisa anak-anak Bapak semuanya? Bisa. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Kita akhiri dengan tepuk anti hoax ya. Semuanya berdiri dari depan. Yo, ada hoax, ada hoax, ada hoax. Tanya dulu. Lihat judul, lihat isi, lihat foto, cari tahu. Pikiran jernih. Demikian hari ini, jangan lupa tugasnya untuk minggu depan. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.